Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal asalisu, rukun yang ketiga dari rukun-rukunnya salat, yaitu al-qiyamu fil fardhi, berdiri di dalam salat fardu. Hukumnya apa? Wajib. Walaupun fardu kifayah, bukan fardu ain, tetap hukumnya wajib. Contohnya apa? Sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah, berdirinya hukumnya wajib. Atau sholat qadha, atau sholat i'adah, atau sholat nazar, semua yang hukumnya fardu-fardu, mau fardu ain, mau fardu kifayah, hukumnya berdiri adalah wajib. Walaupun sholatnya anak kecil, sholatnya anak yang 10 tahun, tetap wajib berdiri. Jadi bukan berarti, oh anak kecil mah belum wajib sholat, sholat duduk, ya nggak boleh. Tetap dia diwajibkan untuk berdiri. Lil qadir, bagi yang punya kemampuan. Walaupun berdirinya itu dengan bantuan orang lain, dia nggak bisa berdiri lama, maka dia perlu nyandar sama orang, walaupun harus bayar, nggak apa-apa. Wajibnya berdiri kalau dia mampu untuk membayar. Wajibnya berdiri di permulaan takbiratul ihram. Jadi kok setelah takbiratul ihram kok gemeter, oleng, ya duduk. Tapi kalau waktu dia takbiratul ihram masih mampu berdiri, ya berdiri, wajib berdiri. Ini berdasarkan dengan ijma'nya para ulama. Kalau sholat sunnah memang dari awal tetap boleh aja dia duduk, nggak harus berdiri. Nanti akan dibahas di belakang. Terus wasyurita nasbu faqari, dan disyaratkan yang namanya berdiri itu nasbu faqar, yaitu menegakkan fakor. Fakor itu tulang belakang, bukan kepala, bukan. Yang tegak itu bukan, tapi tulang belakangnya yang tegak. Namanya itu disebut berdiri, tulang punggungnya.
Dhahrihi, itu tulang-tulang, dari tulang-tulang punggungnya itu harus diluruskan atau ditegakkan, bukan apa? Leher, bukan. Justru leher itu sunahnya nunduk, bukan tegak gitu loh. Yang tegak itu tulangnya. Dan tidak sampai membatalkan sholat kalau dia bersandar pada tiang atau tembok atau tongkat, nyender. Andai tiangnya diambil, ambruk dia, nggak apa-apa, karena dia nggak punya kemampuan untuk berdiri. Pakai tongkat, kemudian dia bisa mengusahakan diri untuk berdiri. Kalau bersandar yang sampai dia itu bisa mengangkat kedua kakinya, makruh. Itu nyandarnya nyandar royit itu tuh. Itu nyandar pakai pantat kalau itu, yang sampai kakinya bisa diangkat. Jadi nyandar itu yang dia nggak bisa ngangkat kedua kakinya, jadi yang disandar tetap apa? Badannya gitu loh. Maka batal jika seorang sholatnya membungkuk, hukumnya batal, kecuali memang dia bongkok. Kalau dia bisa meluruskan tulangnya tapi sengaja dia apa? Bungkuk, maka hukumnya dia batal. Yang ruku itu, yang bungkuk itu, yang membongkoknya sampai seakan-akan seperti orang yang sedang ruku, atau pada isyarahnya orang yang mau ruku gitu. Fa'ilam yakdir, kalau dia tidak mampu berdiri, maka ya dia, kalau dia memang bongkok ya dia memang harus bongkok. Tapi kalau dia memang nggak bisa berdiri, nggak bisa dalam keadaan bersandar, maka dia bisa berdiri pakai kedua lututnya. Yang dipakai untuk apa? Lututnya gitu, bukan telapaknya, jadi lututnya gitu. Dia berdiri dengan kedua lututnya. Nah kalau dia bangkit, dia bisa sholat nih. Tapi kalau dia udah rukuk, sujud, nggak bisa berdiri lagi, maka kalau dia bisa dibantu orang lain berdiri, diberdirikan. Diangkat, nanti dia keteknya sini diangkat. Atau dia kalau perlu pakai bantuan tongkat, dirinya pakai tongkat. Waqafa munhaniyan, maka ia berdiri sambil membungkuk. Kalau dia nggak bisa apa, berdiri tegak, ya sebisanya, mau bungkuk, mau gimana, yang penting diusahakan dia tetap seperti keadaan orang yang berdiri. Fa'in lam yakdir, kalau nggak bisa juga dia membungkuk, nggak bisa, maka kok ada dia sholat dalam keadaan duduk. Duduk yang lebih afdol
di kursi. Yang lebih afdal duduknya di kursi. Jadi kalau dia bisa berdiri, berdiri. Nanti ketika dia rukuk, tidak berdiri. Ketika sujud, dia nggak mampu, baru dia duduk. Di sujudnya dengan isyarah keadaan duduk. Nanti ketika berdiri, ya berdiri lagi normal gitu. Jadi duduk itu dalam keadaan dia sujud. Nah, karena dia dikhawatirkan ketika sujud nggak bisa berdiri gitu. Maka dia dalam keadaan duduk. Kalau di kursi masih nggak bisa lagi, ya duduk seperti duduknya tahiyat awal. Duduk seperti tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat awal nggak bisa, ya duduk seperti saya ini, bersila. Kalau nggak bisa bersila lagi, duduk kayak gini. Berarti kursinya kursi masih di bawah gitu. Apanya? Ya nggak kursi. Kalau udah duduk di bawah, maka seperti tahiyat awal, atau seperti bersila, atau dengan kaki yang diangkat. Duduknya normal kan? Hah? Yang ini duduknya normal. Iya, sujud normal. Yang sila juga normal. Normal. Sujud normal. Hanya rukuknya aja yang nanti lebih. Rukuknya dibedakan, yang sujud normal. Kalau memang dia masih bisa untuk sujud gitu. Kalau dia nggak bisa sujud, ya berarti rukuk dan sujud dibedakan. Rendahnya bukan gitu ya. Bedanya antara Rukuk orang yang duduk itu dikatakan waraka'a muhadian jabhatuhu. Orang yang duduk ketika dia rukuk, keningnya sejajar dengan kedua lututnya. Kening rukuknya, si kening itu sejajar dengan kedua lututnya, atau lebih maju dari lututnya. Jadi kalau sujud berarti lebih wal afdol, yang afdol ayuhadiya maudhi'a sujudihi. Yang lebih afdol sejajar dengan tempat sujudnya, rukuknya. Yang lebih afdol rukuknya. kalau buat sujud ya. Kalau sama kayak seperti orang normal gitu ya. Kan sejajar dengan sejajar. Di tengah tempat sujudnya. Itu yang afdol. Kalau nggak bisa, ya rukuknya sejajar dengan lututnya. Jadi enggak, dimajukan si ini lebih. Kalau ini rukuk nih ya. Kalau sujud berarti agak maju. Agak maju ya. Nyambung nggak? Jadi kalau kamu duduk, maka posisi rukuknya sejajar dengan lutut. Yang lebih afdol sejajar dengan tempat sujud yang lebih afdol. Tapi kalau nggak bisa, ya cukup sejajar dengan. Berarti sama kayak sujud dong gitu. Sejajar dengan tempat sujud. Enggak, kan yang bedanya kan tinggi, pendeknya aja. Kalau sujud lebih pendek gitu loh. Jadi si kening itu sejajar dengan tempat sujud. Nah, kalau bedanya sama sujud apa, ya lebih pendek gitu aja. Tapi posisinya kalau kok kamu duduk rukuknya begini doang, nggak boleh, harus dimajukan sampai ke lutut gitu loh. Di badan dimajukan sampai ke lutut.
Kalau cuma kepalanya doang yang begini nggak boleh ketika posisi duduk. Sama dengan rukuknya orang yang sholat sunnah dengan keadaan duduk sama. Wahuma ala wazani ruku'i qaimi fil muhadah. Sedangkan kedua lututnya seimbang dengan rukuknya orang yang sholat berdiri di dalam sejajarnya. Kalau ente berjamaah, kemudian kamu duduk, posisi kamu di mana? Posisi kamu di mana? Kedua lututnya seimbang dengan rukuknya orang yang berdiri di dalam sholat. Hah? Itu lebih ke belakang. Ke belakang. Dari kata. Iya. Jadi lututnya sejajar dengan makmum yang lain lah, dengan makmum yang di sampingnya lah. Iya. Jadi bukan yang sejajar pantatnya, bukan, tapi yang sejajar lututnya. Sejajar ketika rukuk dan sujud. Iya, ketika kamu kan duduk. Iya. Posisi duduk kamu itu lutut kamu di mana? Di mana sebelah kamu? Kan sebelah kamu di sini. Iya. Berarti yang sejajar pantatnya kalau begitu. Nggak boleh. Yang sejajar lututnya. Berarti kamu mundur gitu loh. Posisi kamu itu mundur. Belakang makmum lagi dah tuh ya. Belakang samping kita dah. Tapi lututnya kita kalau duduk begini, ya jadi. Berarti ini kasih berdiri, kasih ini kasih. Iya. Berdiri. Iya, iya gitu. Ya udah sejajarnya ini. Berdiri. Iya. Tuh. Nanti ketika kamu rukuk, maka kamu maju ke depan. Jadi rukunya itu inilah ya sejajar. Iya. Ketika rukuk dan sujud. Jadi kedua lututnya seimbang dengan rukuknya orang yang berdiri di dalam kesejajarannya. Jadi orang yang duduk maupun orang yang berdiri itu ketika ruku dia melihat tempat sujudnya. Di ruku itu bukan melihat kakinya, bukan. Di ruku itu melihat tempat sujudnya, bukan melihat ke arah kakinya, bukan. Bukan. Nanti sujud itu, ruku itu melihat ke arah tempat sujudnya. Rata ya. Iya, rata. Ruku. Jadi bukan melihat ke arah kakinya, bukan, tapi melihat ke arah tempat sujudnya.
Fa'in lam yakdir, kalau nggak bisa duduk, ittaja'a ala jambihi, maka dia berbaring di atas sisi badannya. Wal aimanu afdol, maka sisi yang kanan lebih afdol. Kalau nggak bisa duduk, maka dia baring. Yang kanan lebih afdol, mukanya ngadep kiblat, darinya ngadep kiblat. Ya. Kiri juga boleh. Jadi kalau kanan nggak bisa ya ke kiri. Fa'in lam yakdir, kalau nggak mampu juga berbaring, istalqo, maka terlentang. Kalau terlentang posisinya, Terlentang itu kepalanya menghadap kiblat dan telapak kakinya menghadap kiblat. begini dah. Iya, terlentang. Kalau terlentang. Terlentang. Kalau miring, nanti kita kepala di sini. Kalau masih bisa miring, miring. Kalau miring udah nggak bisa, baru terlentang. Iya. Wayar fa'u ra'sahu, dan mengangkat sedikit kepalanya. Jadi kepalanya diangkat pakai bantal. Agak tinggi dah kepala. Iya. Kolilan sedikit. Bisyai'in, dengan sesuatu, agar bisa menghadap kemana? Kiblat. Kalau sholatnya di dalam Ka'bah, maka nggak perlu diganjel bantal. Bebas. Tapi kalau sholatnya di luar Ka'bah, maka diganjel bantal untuk menghadapkan kiblat. Jadi yang menghadap kiblat itu kepalanya dan bukan kaki, lekukan kaki ini. Jadi gini, bukan begini. Dibuka begini, ininya itu di dalam kiblat. Lekukannya ini loh. Dia ke kiblatin, bukan ditutup begini. Ini kalau begini kan lurus, tapi dikiblatin ke sana gitu. Jadi yang dihadapkan itu bukan ininya, tapi ininya. Dalamnya. Kalau ditempelin begini kan nggak kiblat. Kalau begini nggak ngiblat. Itu nggak ngiblat. Dibeginiin. Ya, dikiblatin. Di apa? Lekukannya ini diarahin ke kiblat. Ya nggak masalah, mentang ya nggak masalah. Yang penting diarahin ke kiblat. Wa yu'mi'u bi ra'sihi liruku'i wa sujud. Dan nanti memberikan isyarah dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Kalau pas dia apa? Terlentang. Jadi, apa isyarahnya pakai kepala lebih. Miring juga sama. Kalau miring duduk. Kalau miring ketika dia mau rukuk atau sujud, duduk. Jadi kalau miring buat berdiri kan. Ketika mau rukuk mau sujud dia duduk.
Kalau bisa duduk. Nggak bisa duduk. Ya pakai isyarah. Isyarah ya, isyarah. Kalau masih bisa isyarah ketika dia miring, nanti waktu mau rukuk sujudnya dia duduk. Nanti waktu berdirinya lagi miring lagi. Jadi kalau dia telentang cukup pakai kepalanya mengisyarahkan. Hal ima'uhu li sujud aktsara qadra imkane. Isyarah ketika sujud lebih banyak kadar yang memungkinkan. Artinya pokoknya rukuknya ya sedikit, sujud lebih pendek. Fa ilam yaktir, kalau nggak mampu juga dengan isyarah au ma'a bitorfihi, maka isyarah dengan pandangannya, matanya. Jadi kalau pas tegak melek, rukuk, sujud merem, duduk melek lagi, rukuk. Isyarah pakai mata, kedipan mata. Wa ilam yaktir, kalau nggak mampu juga ajro arkana ala qalbihi, maka menjalankan setiap rukun-rukunnya di dalam hati. Kamu bayangin kamu lagi berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, bayangin dalam hati. Kalau nggak bisa apa? Ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Bagi madhab yang lain ada pengecualian. Imam Malik, Imam Abu Hanifah apa. Kalau ini udah nggak bisa begini, udah bebas, nggak usah sholat, gitu loh. Nggak wajib sholat. Kalau Syafi'i nggak bisa, selama masih sadar, kamu wajib sholat. Walaupun dengan hati. Dia sendiri yang tahu nih, gua lagi berdiri, Itu Imam Syafi'i begitu. Karena mata masih bisa melek, ya kan? Kalau matanya udah nggak bisa juga, matanya kok ditutup pakai perban, pakai mata juga nggak bisa kan? Ya udah isyarah gitu loh. Kalau di madzhab imam lain masih boleh kamu dibebaskan. Jadi ketika dia kok udah nggak bisa duduk, bebas gitu. Aku udah nggak bisa berbaring, bebas. Gitu. Syafi'i nggak ada kebebasan dalam sholat kecuali kamu sudah nggak punya kesadaran. Kalau lisannya dibungkam juga, dia nggak bisa baca Fatihah, maka Fatihahnya pakai hati. Kata Fatihah juga pakai hati, nggak usah lagi diucapkan. Dan sholat tidak akan gugur selagi masih ada akalnya. Ini madhab Imam Asy-Syafi'i. Terus wayatanaffalu al-qadiru qaidan wa muttaji'an la mustalqiyan wa yaqudu liruku'i wasujud. Dan bagi orang yang mampu untuk berdiri boleh melaksanakan sholat sunnah sambil duduk. Mampu berdiri, kayak sunnah taraweh, namanya kayak di Mekah. Panjang kan, usah duduk aja lah gitu. Boleh, ini walaupun kamu masih mampu berdiri gitu. Tapi dapat keringanan untuk bisa kamu duduk. Atau berbaring. Boleh. Nanti sholat sunnah, raweh, nanti tetap baring aja.
Ya lu sono dong. Kamu mau baringan, boleh. Jadi diri kalau yang nggak kasih pikir di samping itu apa ada orang yang tadi itu berdiri loh. Jangan. Jadi orang yang apa namanya, tapi nggak boleh terlentang. Kalau terlentang nggak boleh, nggak sah. Tapi yang sholatnya sambil telentang, ketika dia mau rukuk dan sujud, dia harus duduk. Nah, dia kan mampu kan? Maka ketika dia mau rukuk, habis baca Fatihah, surat, ya dia duduk. Terus dia rukuk. Terus dia nanti tidak terus sujud, karena dia mampu melakukannya. Dia tidak boleh memberi isyarah untuk rukuk dan sujud. Beda kalau emang nggak mampu, maka rukuk sujudnya bisa dengan isyarah. Tapi wa ajru qaid, dan orang yang duduk di dalam sholat sunnah al-qadiri, bagi orang yang apa? Mampu, nisfu ajrul qaim, itu pahalanya separuh dari pahalanya orang yang berdiri. Terus wa ajru mutaji nisfu ajril qaid, dan orang yang apa berbaring pahalanya separuh dari pahalanya orang yang duduk. Jadi kalau 100 nih, berarti pahalanya orang yang duduk 50. Kalau berbaring 25. Jadi walaupun kamu dalam keadaan apa namanya sehat, dalam sholat yang sunnah tetap diperbolehkan untuk duduk ataupun berbaring. Yang nggak boleh cuma apa? Terlentang. Ini berdiri adalah rukun yang ketiga dari sholat. Ukurannya apa? Kadang orang berdiri duduk itu ukurannya apa? Kadang ukurannya bisa menghilangkan kekhusyuan. Ini kalau saya berdiri, terus saya rukuk, saya sujud, ketika saya mau bangkit, konsentrasi sholat saya hilang. Kenapa? Karena susahnya untuk bangkit gitu. Maka ketika begitu kamu boleh duduk. Atau kalau kamu berdiri puyeng, atau berdiri itu puyeng bukan karena sakit, bisa juga karena kamu naik kapal. Kalau berdiri goyang, maka boleh duduk. Jadi yang menjadikan kamu terhalangnya untuk berdiri walaupun dalam keadaan kamu sehat gitu loh. Kalau saya berdiri takut jatuh nih, maka boleh duduk. Atau kamu puyeng kepalanya, apa migrain atau apa, maka boleh duduk. Atau dokter ngomong ini nggak boleh dipakai untuk sujud, maka ya kamu duduk. Kayak orang yang habis operasi apa mata, yang nggak boleh untuk sujud, maka ya sujudnya pakai isyarah, dia duduk sujudnya pakai isyarah, rukuknya pakai isyarah. Tapi kalau orang yang sholat sunnah dalam keadaan normal, nggak ada yang namanya isyarah, tetap dia harus rukuk dan sujud dalam keadaan normal. Walaupun lupa waktu Sholatnya, iya. boleh pakai isyarah.
Enggak. Di sholat sunnah itu ya ketika dia hormat waktu itu ini dong, hormat waktu itu fardu kan, fardu, sholat fardu untuk hormat waktu itu ya bisa dalam keadaan isyarah, nggak ada masalah, karena kan ketika posisinya posisi yang kecuali posisinya posisi apa ya di mobil atau namanya hormat waktu untuk nggak sampai mendapatkan keharuman kan. Kalau hormat waktunya dalam kondisi normal ya normal. Kalau hormat waktu dalam kondisi duduk ya seisyarah pakai isyarah dong. Ya kan? Kalau kamu kok duduknya di mobil yang nggak memungkinkan untuk rukuk sujud, ya pakai isyarah. Gitu. Itu hormat waktu kan? Ya kan hormat waktu itu kan nggak usah wudhu, nggak usah apa namanya untuk menghilangkan keharumannya kita agar ketika nanti saya mengerjakan nggak haram. Enggak, ketika qadha nanti saya nggak haram gitu. Atau nggak saya hormat waktu. Begitu kita nyampe bisa sholat, niatnya qadha ketika sudah masuk waktu yang lain. Oh iya. Sudah waktu yang lain maka qadha. Ya kayak kita masih di jalan nih. Kalau kita sampai rest area udah masuknya isya gitu kan. Maka kalau itu nggak bisa dijamak, ya berarti kamu harus hormat waktu. Ya niatin jamak takhir, nggak usah. Di sholat yang nggak bisa kamu jamak gitu loh, kayak waktunya asar udah mepet sama maghrib gitu loh. Ini kalau saya nggak sholat maghrib, asar saya hilang, maka kamu hormat waktu di akhir. Ketika nanti kamu sudah masuk tempatnya, kamu sholat maghrib, kemudian kamu qadha sholat asarnya, qadhanya nggak berdosa. Ini ada pembahasan di masalah qasar dan qadha ada nanti insya Allah. Terus rukun yang keempat, wallahu a'lam. Bila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wa tolana aurati binirati wa fili walidina rambi wa mauludina walali walihwani wa syairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.